Shalom saudaraku yang kekasih di dalam Kristus. Hari ini kita akan membahas tentang Tuhan masih sanggup memulihkan. Ada tertulis dalam Yohanes 5 ayat 1 sampai dengan 9. Nah saudaraku yang kekasih di dalam Kristus, kisah Bethesda adalah kisah tentang manusia yang hampir kehilangan harapan. Selama 38 tahun orang itu hidup dalam penderitaan. Bayangkan betapa lamanya ia menunggu mujizat. Setiap hari ia melihat orang lain sembuh, tetapi dirinya tetap terbaring. Nah mungkin hari ini ada orang yang merasa seperti pria di Bethesda, sudah lama berdoa tetapi belum ada jawaban, sudah lama bergumul tetapi keadaan belum berubah, sudah lama terluka dan merasa Tuhan diam. Tetapi kabar baiknya adalah Yesus tidak pernah terlambat. Ketika manusia tidak sanggup menolong, Yesus datang membawa pemulihan. Nah yang pertama, Yesus melihat penderitaan kita. Dalam Yohanes 5 ayat 6 tertulis, ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ. Nah, penekanannya adalah Tuhan melihat keadaan kita. Dunia mungkin tidak peduli, manusia mungkin melupakan kita, tetapi Tuhan melihat air mata kita, saudara. Orang lumpuh itu mungkin sudah dianggap biasa oleh orang banyak. Setiap hari ia ada di sana. Orang yang lewat dan mengabaikannya, tetapi Yesus berhenti untuk dia. Saudara, Tuhan juga melihat pergumulan rumah tangga, luka hati, kesepian, air mata yang tidak diketahui oleh orang lain. Nah, kita lihat Hagar. Ketika Hagar diusir ke padang gurun, ia merasa sendirian, tetapi Tuhan datang menjumpainya. Dalam Kejadian 16 ayat 13 tertulis, kemudian Hagar menamai Tuhan yang telah berfirman kepadanya dengan sebutan, Engkaulah Allah yang melihat aku. Tuhan yang melihat Hagar adalah Tuhan yang sama yang melihat kita hari ini. Nah saudaraku yang kekasih, kita lihat yang kedua. Tuhan bertanya, maukah engkau sembuh? Pertanyaan Yesus terlihat sederhana tetapi sangat dalam. Kadang manusia terlalu lama hidup dalam luka sehingga mulai nyaman dengan penderitaannya. Ada orang yang sebenarnya tidak mau berubah, tetap hidup dalam kepahitan, tetap malas, tetap kompromi dengan dosa, tetap hidup tanpa iman. Tuhan mencari hati yang mau dipulihkan. Penekanannya adalah mujizat dimulai dari hati yang mau berubah. Nah kita lihat dari Bartimeus. Bartimeus berseru kepada Yesus dalam Markus 10 ayat 47. Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Walau dihalangi orang banyak, ia tetap berseru sampai Tuhan memulihkannya. Bartimeus memiliki kerinduan untuk dipulihkan. Dan yang ketiga, alasan manusia tidak dapat menghalangi kuasa Tuhan. Orang lumpuh itu berkata, tidak ada yang menurunkan aku. Ia kecewa kepada manusia, ia merasa sendirian, tetapi Yesus menunjukkan bahwa pertolongan sejati bukan berasal dari manusia, melainkan dari Tuhan. Nah, jangan menggantungkan hidup sepenuhnya kepada manusia. Manusia bisa mengecewakan saudara, tapi Tuhan tidak pernah gagal. Dalam Mazmur 121 ayat 1 dan 2 tertulis, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kita lihat Yusuf. Yusuf dikhianati saudara-saudaranya, dijual, difitnah, dipenjara, tetapi Tuhan tidak meninggalkannya. Pada waktunya Tuhan mengangkat Yusuf menjadi penguasa di Mesir. Apa yang tidak dapat dilakukan manusia, Tuhan sanggup melakukannya. Dan yang keempat, Yesus memberi perintah yang membangkitkan. Yesus berkata, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Perkataan Tuhan mengandung kuasa. Orang lumpuh itu sebenarnya tidak punya kekuatan untuk berdiri. Tetapi ketika ia percaya kepada perkataan Yesus, mujizat terjadi.
Nah, iman kepada firman Tuhan membawa pemulihan. Dalam Roma 10 ayat 17 tertulis, jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Nah, lampu tidak akan menyala jika tidak terhubung dengan sumber listrik. Demikian juga dengan hidup manusia tidak akan memiliki kekuatan tanpa terhubung kepada firman Tuhan. Ketika firman Tuhan masuk ke dalam hati, ada kuasa yang membangkitkannya. Dan yang kelima, Tuhan mampu memulihkan yang sudah lama terpuruk. 38 tahun bukan waktu yang singkat, tetapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Mungkin ada yang berkata, saya sudah terlalu lama gagal, keluarga saya terlalu rusak, saya sudah terlalu jauh dari Tuhan. Tetapi Tuhan berkata, aku masih sanggup memulihkan. Dalam Yeremia 32 ayat 27 tertulis, sesungguhnya akulah Tuhan Allah segala makhluk. Adakah sesuatu apapun yang mustahil untukku? Saudaraku yang kekasih di dalam Kristus, Tuhan bisa memulihkan hubungan yang rusak, iman yang padam, pelayanan yang hancur, hati yang terluka, masa depan yang gelap. Nah, saudaraku yang kekasih di dalam Kristus, dari kisah Bethesda ini kita belajar Tuhan melihat penderitaan kita. Tuhan mencari hati yang mau dipulihkan. Tuhan tidak pernah terlambat menolong. Firman Tuhan memiliki kuasa untuk membangkitkan. Tidak ada keadaan yang terlalu sulit bagi Tuhan. Hari ini mungkin kita datang seperti orang lumpuh di Bethesda, lelah, kecewa, dan hampir menyerah. Tetapi Yesus masih berjalan di tengah-tengah kita dan berkata, bangunlah. Bangkit dari keputusasaan, bangkit dari luka, bangkit dari dosa, bangkit dari ketakutan, bangkit dalam iman. Karena Tuhan yang sama masih bekerja sampai hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, salam pemenang.